Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Sedang berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Minggu 16 Juni 2024. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai pasal 14 ayat 23. Dan nantinya saya akan hanya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih penyertaan-Mu sehingga hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu lagi, memberikan hari baru bagi kami pagi hari ini. Kesempatan ini kami akan bersekutu mendengar firman Allah. Kami mohon Roh Kudus menolong kami dan firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda-Mu, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai pasal 14 ayat 23. Dan saya akan membaca ayat yang pertama dari pasal 14 sampai 6. Suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada hamba pembawa senjatanya, "Mari kita melintas ke pasukan jaga Filistin di seberang sana." Tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul sedang duduk di bawah pohon delima di Mikron, di pinggiran Gibea. Rakyat yang bersamanya kira-kira 600 orang. Ahia bin Ahitub, saudara Ikabod, bin Pinehas bin Eli, imam Tuhan di Silo, membawa efod. Rakyat tidak tahu Yonatan telah pergi. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang Yonatan coba melintasi ke arah pasukan jaga Filistin, ada puncak bukit batu di satu sisi dan puncak bukit batu di sisi lain. Yang satu bernama Boses dan yang lain bernama Sene. Puncak yang satu menculang seperti tiang di utara, di seberang Mikmas, dan yang lain menjulang di selatan di seberang Geba. Yonatan berkata kepada hamba pembawa senjatanya, "Mari kita melintas ke pasukan jaga orang-orang tak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Entah dengan banyak orang, entah dengan sedikit orang." Amin. Tema kita bertindak dengan iman, lolong lan kepatonganan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman adalah sebuah kata yang sudah terlalu akrab dengan orang percaya. Bahkan, iman merupakan ungkapan yang dijadikan senjata ampuh dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang kerap memberatkan. Tak jarang kita mengatakan hadapilah dengan iman. Lalu iman yang bagaimana? Yonatan bersama hambanya menampilkan sikap yang sungguh-sungguh bertindak dengan iman saat menghadapi pasukan Filistin. Ia menyeberang mendekat ke tempat pengawal pasukan orang Filistin dan mengalahkan kira-kira 20 orang. Kekalahan itu menimbulkan kegentaran yang dahsyat di kalangan orang Filistin. Di kemah mereka, di medan pertempuran, dan bagi seluruh rakyat, bahkan dikatakan bumi pun gemetar. Tentulah kemenangan yang mengguncang itu terjadi karena Tuhan yang bertindak, menyertai, dan tidak terletak pada keberanian dan kemampuan semata Yonatan. Ia tidak bertindak karena nekat atau karena mengandalkan kemampuannya sendiri, melainkan percaya pada kuasa dan penyertaan Tuhan. Kemenangan dalam peperangan tidak terletak pada jumlah atau banyaknya pasukan, melainkan pada Tuhan yang ada di pihaknya. Ia mengatakan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, entah banyak orang, entah sedikit orang. Ayat 6 bagian B. Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar bagaimana sikap orang yang bertindak dengan iman saat menghadapi kesulitan dan ancaman. Seringkali ketika menghadapi situasi sulit yang memberatkan, kita merasa kecil hati, pesimis untuk dapat melewatinya. Kita lupa bahwa kuasa Tuhan melebihi segalanya. Sebab itu, yang kita butuh adalah bertindak dengan iman.
Dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya secara ajaib yang melampaui pikiran kita. Dia dapat memakai berbagai cara dan sanggup memakai siapa saja untuk menolong kita. Mari bersyukur, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh menguatkan kami, membangun dan mengokohkan iman kami. Allah bertindak di dalam berbagai cara, dan karena itu juga Tuhan terus bekerja. Iman kami makin teguh, makin kokoh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Di minggu raya ini, dalam mengangkat tugas dan pelayanan, dimanapun kami berada, Tuhan berkati kami. Berkati semua majelis gereja, petugas ibadah, seluruh jemaat yang datang beribadah. Kami dengan penuh sukacita bersekutu memuliakan Allah dalam minggu raya ini. Berkati pemerintah kami, bangsa negara ini, pemimpin kami. Tuhan berkati. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan mereka ya Bapa. Mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mendoakan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan. Anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan, sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan berkati. Tambahkan hikmat, kecerdasan, kemampuan. Mendoakan opa dan oma, berkati mereka semua. Anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, tumbuh kembang mereka. Tuhan peliharakan. Mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Sempurnakan sukacita mereka. Bimbing kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Kami berjalan dalam kasih-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan berkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu.